Halo Sobat Kicau, selamat datang lagi di Kicau Channel, tempat di mana kamu bisa menemukan cerita-cerita inspiratif, seru, dan tentunya penuh makna yang bikin hari kamu makin ceria. Kali ini kita akan mengikuti kisah dari seekor katak yang mungkin beda dari yang lain, tapi punya semangat yang luar biasa kuat. Penasaran gimana kisahnya? Yuk, kita simak bareng-bareng, jangan lupa stay tuned sampai akhir, ya. Pernah nggak sih Sobat Kicau ngebayangin jadi katak tapi nggak bisa melompat? Mungkin kedengarannya aneh, tapi di balik itu semua ada cerita yang bakal bikin kamu terinspirasi. Yuk, kita lihat perjalanan hidup si katak yang penuh tantangan tapi juga penuh kejutan. Di dalam sebuah hutan yang dipenuhi dengan berbagai macam warna-warni kehidupan dan makhluk-makhluk yang beraneka ragam, hiduplah seekor katak yang unik. Katak ini tidak seperti katak pada umumnya. Ia memiliki kulit yang berwarna hijau cerah dan mata bulat yang selalu bersinar penuh semangat. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang berbeda dari si katak ini. Walaupun dia penuh semangat dan punya keinginan kuat, ada satu hal yang membuatnya tidak seperti katak lainnya. Si katak ini nggak bisa melompat. Iya, beneran Sobat Kicau. Bukan lelucon, ini kenyataan yang harus dihadapinya setiap hari. Kalau katak-katak lain bisa melompat dari satu batu ke batu lainnya dengan lincah, si katak justru merasa sangat berbeda di antara ribuan teman-temannya yang jago melompat. Kadang-kadang, dia merasa terpinggirkan dan berbeda. Tapi bukan berarti dia akan menyerah begitu saja. Dari sejak kecil, si katak sudah menyadari bahwa dirinya memang berbeda dari teman-temannya. Saat teman-temannya asik latihan melompat tinggi, si katak justru lebih sibuk mencari cara alternatif agar dia tetap bisa ikut dalam keseruan kehidupan di hutan yang ramai ini. Akhirnya si katak mulai mengembangkan keahlian baru yang berbeda dari katak lainnya. Berjalan dengan sangat tangkas. Dengan menggunakan kaki kecilnya yang lincah, dia bisa bergerak cepat tanpa perlu melompat seperti katak-katak pada umumnya. Walaupun nggak bisa melompat seperti katak lainnya, si katak tetap menjaga rasa percaya dirinya. Dia nggak pernah menunjukkan tanda-tanda kekecewaan atau keputusasaan. Sebaliknya, si katak memilih untuk menerima dirinya apa adanya dan mencoba mencari potensi unik yang dia miliki. Meskipun itu berbeda dari yang lain. Namun, walaupun dia selalu berusaha untuk berpikir positif, kadang-kadang ada saat-saat di mana si katak merasa sedih juga, terutama ketika dia melihat teman-temannya asyik bermain lompat-lompatan di antara batu-batu besar. Suatu hari, ketika teman-temannya sedang sibuk berlomba melompat dari satu batu ke batu lain, si katak duduk sendirian di tepi sebuah kolam kecil. Sambil merunung, dia memandangi air yang tenang di hadapannya dan bertanya pada dirinya sendiri, apa ya ada cara supaya aku bisa tetap berpartisipasi tanpa harus melompat seperti mereka? Seiring berjalannya waktu dan dengan penuh kesabaran, si katak akhirnya mulai menemukan cara unik untuk tetap bisa bersatu dengan teman-temannya meskipun dia punya keterbatasan. Dia menjadi ahli dalam menyelinap di antara daun-daunan yang lebat dan batu-batu besar di hutan. Dengan kecerdasan dan kreativitasnya, si katak berhasil menemukan cara untuk mengelilingi hutan tanpa harus melompat. Dia menunjukkan kepada teman-temannya bahwa meskipun ada keterbatasan, masih banyak cara lain untuk bisa menikmati kehidupan di hutan bersama-sama dengan penuh keceriaan. Suatu hari, hutan tempat si katak tinggal menghadapi masalah besar yang tak terduga. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi hutan, tiba-tiba menjadi tercemar dan kotor, tidak sehat lagi untuk digunakan. Kondisi ini tidak hanya mengancam kehidupan katak-katak di hutan, tetapi juga seluruh ekosistem yang bergantung pada aliran air dari sungai tersebut. Hewan-hewan hutan pun bersatu untuk mencari solusi atas masalah ini dan tentu saja si katak juga tidak mau ketinggalan. Ini adalah kesempatan besar bagi si katak untuk menunjukkan bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi yang besar untuk hutan.
meskipun dengan keterbatasan yang dia miliki. Meskipun tidak bisa melompat seperti katak lainnya, si katak memiliki semangat dan tekad yang luar biasa untuk memberikan dampak positif pada lingkungannya. Dia pun mengusulkan sebuah ide cemerlang agar mereka semua bekerja sama untuk membersihkan sungai dari sampah dan polusi yang merusak. Si katak tidak hanya sekedar menjadi katak yang unik, tapi kini dia juga menjadi pionir atau pemimpin dalam rencana besar penyelamatan sungai. Bersama dengan teman-temannya, dia mengorganisir kelompok pembersihan yang terdiri dari berbagai jenis hewan di hutan. Meskipun pada awalnya banyak yang meragukan kemampuan si katak, namun dia tetap yakin bahwa setiap makhluk, termasuk yang punya keterbatasan seperti dirinya, pasti bisa memberikan kontribusi yang berharga. Si katak memanfaatkan kemampuannya bergerak lincah di darat dan kemampuan menyelam di air tanpa harus melompat. Dengan begitu, dia bisa menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh hewan lain. Si katak membentuk tim yang terdiri dari berbagai jenis hewan, masing-masing dengan keahlian uniknya sendiri. Ada kura-kura yang kuat yang membantu membawa sampah besar, ikan-ikan kecil yang cerdas membersihkan air dari zat beracun, dan burung-burung yang gesit menyebarkan informasi tentang upaya penyelamatan sungai kepada seluruh penghuni hutan. Setiap hari, si katak dan timnya bekerja keras tanpa henti membersihkan sungai. Mereka mengangkat daun-daun besar yang jatuh, menyingkirkan sampah plastik yang mencemari air, dan membersihkan dasar sungai dari segala macam kotoran. Si katak menggunakan kreativitasnya untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit diakses oleh hewan-hewan lain, seperti celah-celah di antara akar pohon besar atau bebatuan yang tersembunyi di dasar sungai. Perjuangan mereka yang tak kenal lelah akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Seluruh penghuni hutan terkejut dan kagum melihat perubahan yang terjadi. Sungai yang tadinya tercemar dan kotor kini mulai kembali bersih dan jernih. Aliran air yang jernih pun kembali menghidupkan hutan dengan kehidupan yang baru. Si katak dan timnya merayakan keberhasilan mereka dengan penuh sukacita, tapi mereka juga menyadari bahwa pekerjaan mereka belum sepenuhnya selesai. Mereka berkomitmen untuk terus menjaga kebersihan sungai dan mendidik masyarakat hutan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar kehidupan di hutan tetap harmonis dan sejahtera. Si katak dan timnya tidak hanya berhasil membersihkan sungai, tetapi mereka juga berhasil menjadi inspirasi bagi seluruh penghuni hutan. Semua hewan di hutan mulai menyadari bahwa keberanian untuk mencoba dan tekad untuk tidak menyerah bisa mengubah setiap tantangan menjadi peluang emas untuk tumbuh dan berkembang. Keterbatasan yang dulu dianggap sebagai hambatan oleh si katak, sekarang justru dianggap sebagai keunikan yang membawa dampak positif bagi seluruh hutan. Dengan semangat dan ketulusannya, si katak membuktikan bahwa setiap dari kita, meskipun memiliki keterbatasan, tetap punya potensi untuk menciptakan perubahan besar dan positif, selama kita memiliki tekad, semangat, dan keinginan untuk berbuat baik bagi sesama dan lingkungan. Nah, Sobat Kicau, dari cerita si katak kita bisa belajar bahwa nggak perlu minder dengan keterbatasan yang kita miliki. Justru, dengan tekad yang kuat dan semangat yang nggak pernah padam, kita bisa menemukan cara unik untuk berkontribusi dan membuat perubahan besar. Setiap individu punya potensi, tinggal bagaimana kita mengeksplorasi dan memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Terima kasih banyak udah nonton cerita seru ini di Kicau Channel. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang bakal terus menghibur dan menginspirasi kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Kicau. Teruslah semangat dan tetap sebarkan kebaikan dimanapun kamu berada.